Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Peggy Setiawan alias Peron, telah ditangkap polisi dan kini telah jadi tersangka. Terkait penangkapan Peggy, Polda Jabar mengaku sempat kesulitan karena tersangka yang berpindah tempat. Diketahui Peggy saat ditangkap tengah menjadi kuli bangunan di Bandung. Tetangga di sekitar rumah nenek Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengungkapkan tersangka baru 5 hari bekerja di Bandung. Peggy disebut mengikuti sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dalam keterangan pada Kamis 23 Mei mengatakan, selama buron, Peggy disebut berganti nama menjadi Robi. Meski Peggy berpindah tempat dan berganti nama, namun polisi berhasil melacak keberadaannya dan menangkap buron tersebut. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Dengan ditangkapnya Peggy, ini artinya masih ada 2 orang lagi yang masih buron, yakni atas nama Dani dan Andi. Penangkapan terhadap sosok Peggy Setiawan yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki rupanya diragukan. Muncul spekulasi bahwa sosok yang ditangkap bukanlah Peggy sebenarnya. Keraguan ini disampaikan oleh pengacara 5 terpidana, yakni Yogi Nenggolan. Selain itu juga muncul beragam asumsi di media sosial yang menduga sosok yang ditangkap sengaja dikambing hitamkan. Terlebih, sosok tersebut berbeda ciri dengan rilis DPO yang disampaikan oleh Polda Jabar. Adapun dalam rilis DPO disebutkan bahwa Peggy alias Peron memiliki rambut keriting, sedangkan dalam foto yang beredar, Peggy memiliki rambut yang lurus. Namun Polda Jabar memastikan bahwa pihaknya tidak salah tangkap. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangan pada Rabu 22 Mei mengatakan pihaknya mengumpulkan bukti lebih dulu sebelum penangkapan. Jules menegaskan tim penyidik bekerja sesuai dengan prosedur seperti melibatkan saksi, ahli, tersangka, hingga surat dan petunjuk. Kasus pembunuhan Vina juga turut menjadi perhatian PJ Gubernur Jabar B. Mahmudin. Dalam keterangan pada Rabu 22 Mei, B mempercayakan pengungkapan kasus kepada Polda Jabar. Lebih lanjut, B mengingatkan pentingnya pelindungan saksi dari kasus ini. Polda Jabar kini telah menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Polisi menduga Peggy menjadi otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi pada 2016 silam. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam keterangan pada Kamis 23 Mei mengatakan, terkait dugaan peran Peggy tersebut masih didalami lebih lanjut oleh polisi. Adapun Peggy ditangkap saat tengah menjadi kuli bangunan di Bandung. Selain jadi kuli bangunan dan berpindah tempat, Peggy disebut berganti nama menjadi Robi. Sementara itu, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina saat ini sudah dipindahkan ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan kembali. Mereka ditempatkan di Lapas Bajai dan Rutan Kebonwaru, Bandung. Diketahui total pelaku kasus ini mencapai 11 orang, 8 diantaranya sudah ditangkap dan menjalani proses hukum. Sementara itu, 3 lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Maksud kami DPO termasuk Peggy yang baru saja ditangkap. Kasus ini kembali jadi sorotan setelah film Vida dirilis di bioskop dan menuai perbincangan masyarakat. Selesai menangkap Peggy Setiawan alias Peron, petugas gabungan Dirkrimum Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota melakukan penggeledahan di rumah nenek Peggy di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa 3 anggota keluarga Peggy. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Anggi Eko Prasetyo dalam keterangannya memastikan pihaknya tak melakukan kesalahan penangkapan. Anggi juga mengatakan akan mengungkap fakta baru selesai penggeledahan, termasuk soal informasi pemeriksaan serupa di rumah nenek Peggy
pada tahun 2016, yang menegaskan proses penggeledahan merupakan bagian dari upaya penyidikan. Adapun sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan polisi sempat memeriksa kediaman nenek Peggy pada 2016 silam. Namun kala itu polisi hanya menyita kendaraan Peggy. Peggy sendiri ditangkap polisi selang 8 tahun dari peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan dilakukan di Bandung saat dirinya tengah menjadi kuli bangunan. Selama dinyatakan buron, Peggy kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi Robi. Jadi rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024, tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, Ditkrim Polda Jawa Barat, bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota, itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Ya, jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Sementara itu rekan-rekan yang dapat yang diamankan kemana? Apa aja barang yang diamankan? Karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada berapa orang yang diperiksa? Rumah siapa? Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Dah. Gitu. Salah satu DPO itu, Dan. Salah satu DPO itu orang yang ditemui Pak Kasem. Yang ditemui berapa orang, Dan? Tadi ada 3 orang. Siapa aja? Mana Jinan? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa. Lubang. Ibu Pak Kasem. 2 orang. Gimana Pak Kasem? Ya. Sedikit. Mohon izin dan bentar, Dan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk perkembangan lebih jauh nantinya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.